tadi pagi juga sudah dilakukan training yang sama tentang bantuan hidup dasar dan cara penggunaan mesin pengisi jantung atau AED. Ya, jadi kondisi darurat itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Ya, tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi seperti serangan jantung ini termasuk kondisi darurat, ya. Ya, kita harus siap menghadapi hal tersebut. Banyak orang yang sepertinya sudah punya skill untuk melakukan pelaksanaan hidup dasar maupun penggunaan AED, tapi pada saat menghadapi hal itu jadi kita panik. Makanya di sini kita bagi yang sudah pernah melakukan training ini, mengikuti training ini sebagai refresh, dan bagi yang belum, ini adalah diharapkan sebagai pengetahuan baru. Dan mohon ini semua nantinya bisa diserap umumnya, ya, apa yang akan disampaikan oleh Pak Wendy nanti bagaimana cara melakukan pertolongan terhadap kondisi emergensi seperti serangan jantung. Baik, mungkin itu aja. Meningkat waktu, silakan waktu dan tempat untuk Pak Wendy. Silakan. Selamat siang. Perkenalkan saya Willy dan rekan saya Pak Supriyo. Memang saya di sini memberikan training untuk Bapak, Bapak di sini juga ada ya. Seperti ini, tentu ya, saya sendiri pun melakukan ini bukan berarti kosong, enggak, ini juga sekolah. Nah, dan sekolah untuk saya cuma apa? Tanggung ini kami sekolah di daerah Bedil ke rumah sakit TNI AL. Dan itu memang khusus untuk sekolah memang orang yang kena serangan jantung. Ya, apa dengan manual apa ini ya untuk dari hasil saya, istri saya juga mendadak kena juga, dan akhirnya semua larinya ke jantung. Nah, jantung ini bukan berarti ya orang meninggal itu pasti semua lari ke jantung. Nah, tetapi tetap penanganannya secara manual dan menggunakan alat AED, ya, sekarang modelnya portable. Ini penanganan yang dibilang manusia berusaha, Tuhan menentukan. Nah, tapi kan manusia maunya hidup, nggak mau mati. Tetapi yang namanya jalan Tuhan kita nggak tahu, tetapi manusia berusaha dan terjadi, ya kayak gitu. Jadi penolongan AED, penggunaan AED ini orang bisa kesetrum, orang bisa lagi sakit berbulan-bulan yang di opname dan akhirnya terjadi namanya kolek dan siap-siap meninggal. Nah, itu dilakukan dengan manual sampai menggunakan alat. Nah, sekarang untuk model baru seluruh dunia lah ya menggunakan alat portable AED ini, seperti kayak APAR, ya kan, alat pemadam piringan. Yang mudah-mudahan gitu ya, APAR, hidran dan alat seperti ini jangan sampai digunakan. Kalau digunakan, ya saya bilang harus siap dan tidak panik. Karena kenapa? Segala sesuatu panik yang membuat kita step by step apa yang kita mau lakukan akan nggak bisa gitu. Betul ya Bu? Iya. Tadi rekannya udah duluan. Nah, gitu ya. Oke, untuk singkat waktu kita lihat dahulu ya, bukan saya memberikan yang horor-horor tapi nyata. Apa yang diberikan? Ya, tidak dulu video lah, ya. Nanti tahu lah orang-orang tersebut akibat apa. Ya. Dalam 3 sampai 5 menit otak terdesak atau bahkan mati. Bahasa ini keluar dari dokter. Waktu saya nganter orang tua saya, bapak saya, ini bahasa itu keluar 3 sampai 5 menit
di situ ya 3 sampai masalah kelistrikan tidak sadar dan pola bernafas abnormal, udah nggak sadar kawan ya, seperti itu untuk yang henti jantung ya. Nah, serangan jantung nih yang bahaya, sehat berangkat kerja nggak ada masalah, tiba-tiba di tengah jalan tiba-tiba masalah sirkulasi ya, sirkulasinya. Terus sadar sering bernafas, sering kita ngambil nggak mampu. Saya mau ngakui sering pernah ya, kadang kita penyesek banget ya, nafas susah, akhirnya kita nguap dengan dapat nafas gak? Anda bernafas sampai keluar air mata, kadang menyesek, orang melihat makanya begadang, badan bukan ngantuk, cuma karena nyesek ingin dapat udara, kadang itu jadi nguap. Agar tidak terjadi gagal jantung saat si alat itu digunakan. Berapa persen? Oke, ya alat tersebut sudah otomatis ya, otomatis dalam hal apa? Pas alat itu dibuka, open, itu dia langsung on. Nah, onnya itu berarti kita harus langsung lakukan ya, karena 3 sampai 5 menit ya di situ bahaya bagi apa keselamatan otak kita ya. Nah, alat tersebut ya, dan begini maksudnya loh Pak, alat ini datangnya kan bisa jauh jaraknya ya, kalau terjadi jauh di ujung sana, ini alat yang ada di ujung sana di gedung 1 misalkan ya, terjadinya di sana ya, di gedung 6 ya, makan waktu kan. Tetapi nah di situ kita pertolongan manual Pak yang penting, maksudnya gitu kan Pak ya. Terus penggunaan alat ini ya pas datang langsung on diaktifkan Pak ya. Kembali kita manual 30/2 kalau nah, sama di sini kanan kiri coba itu saya ya kayak gitu, atau di leher daerah tenggorokan tarik ke sini, nah dari sini ya, ini terasa ya, di sini juga sama. Nah, kalau ada denyut berarti dia pingsan. Nah, penanganan pingsan jangan seperti apa? Yang udah ada ibu kasih tahu dong. Kalau pingsan dikasih apa sih Bu biasanya? Bukan, ya, untuk supaya fresh badannya kan. Terus kakinya harus lebih tinggi dari kepala, betul. Oke, terus lakukan bau-bauannya. Ya, karena bau-bauan itu akan merespon ke yang membuat dia sadar. Betul, sama nyeri. Nah, setelah dilakukan itu pasti kasih wangi-wangian. Nah, kalau bapak-bapak kan dia bawa wangi-wangian, enggak kan ya Pak? Ya, tapi lihat kos kaki baunya enak. Ya, karena kenapa? Itu hanya untuk merespon otak. Tuh kan, otaknya sadar kembali bahwa dia mencium bau-bau suatu bau. Kalau dengan sembilan pewangi-pewangi atau minyak kayu putih kan itu kan fresh, ya kan? Masa dikasih kos kaki gitu. Tapi kalau nggak ada gimana? Kenapa saya bisa bilang itu? Demi Tuhan saya ngomong bicara. Kakak saya punya teman jatuh dari atas, jatuh ke bawah. Saya kaget melihat teman kakak saya pingsan. Saya lari ke rumah orang tua saya mantan perawat. Dia ambil apa? Bulu monceng. Bulu monceng diambil, dibakar, tersedot tuh asapnya ke hidung. Bangun, kemonceng bulu. Ya, sampai bulu menyasar. Saya masih kecil. Ya. Dari sini saya berpikir ingat yang dulu orang tua saya ini banyak cara menolongnya. Bulu kemudian kita menyadari bahwa kita nggak perlu fresh kalau itu hanya bikin bau enak dan steril ya. Kalau cuma punya kos kaki ya silakan. Gitu. Ya. Setelah itu ya ternyata hasilnya dia bukan pingsan, tetapi apa? Dia kena serangan jantung. Ya, seperti itu. Yang bilang mati lah kasarnya begitu ya, seperti itu. Nah, terus lakukan ini ya. Ya, terus dilihat lagi, dengar bunyi nggak? Nah, terus nafas. Terus rasakan ada dorongan angin nggak ke kuping? Ternyata nol, berarti sudah mati. Betul nggak? Ya, mati. Nah, setelah itu baru lakukan tindakan apa? Ini, ya, 5 cm sampai 6, ya, seperti itu. Lakukan dengan cara apa? Tapi ingat, ya, kita pemula, kadang nggak tahu mana posisinya. Seperti kayak dari tadi, mana posisinya yang harus dilakukan pemompaan, seperti itu. Nah, cara melakukan pemompaan ini ulu hati ya, ambil 2 spati jari, ya, seperti itu ya.
Untuk kalau orang mati kan pasti ada spasinya, seperti itu nih, ulu hati 2 jari, baru tumit tangan kita masuk di belakang dada di atas puting, ya seperti itu, ya seperti ini, ambil 2 jari masuk sini ya, seperti ini, baru lakukan penguncian, terserah kalau mau dia tinggal gimana, enaknya dia aja buat penekanan, ya seperti itu. Jadi jatuhnya seperti ini, ambil 2 jari, masuk seperti ini, kunci, lurus, harus lurus, nggak boleh begini, ya penekanan nggak ada. Udah lurus, tiba-tiba tangannya bengkok, kayak gini doang, nggak dapat nih nafas. Udah lurus, ini yang main ngulek, biasa jualan bikin sambal, ya. Kalau sudah dapat baru penekanan. Yang tekan apa? Bukan tangan, tetapi nih bahu, bukan kayak Jepang, hormat, ya kan? Hormat, betul ya Bu ya. Pokoknya saya film-filmin tapi nyata, ya seperti itu. Dan akhirnya kita pompa, ya 1, 2, sebanyak kompres kecepatan irama kompres ya TDP 100 sampai 120, berarti ada iramanya, ya jam 1, 2, 3, 4, 5 nggak dapat sirkulasinya, tetapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada iramanya, ya seperti itu. 30 per berapa? 2, 2-nya apa? Napas buatan. Tapi sebelum terjadi COVID, napas buatan pun dilarang yang namanya mulut, langsung mulut. Kenapa? Khawatir si korban atau kita punya penyakit menular. Makanya harus ada alat. Repot kalau terjadi di tempat umum, kita mau nolongin bagaimana di mulut orang lain. Kalau keluarga sendiri nggak apa-apa, betul nggak? Ya, kalau orang lain apa yang kita lakukan? Jangan dilakuin. Nggak perlu, sirkulasi aja udara seperti ini, ya baru lakukan lagi, ya karena apa? Kita nggak menanggung resiko. Ada alat nggak? Ada, tapi kan belum tentu kalau tempat umum, itu nggak, ya kita lakukan sirkulasi aja. Yang penting kita dengar lagi suara, ada nggak? Lakukan lagi. Tapi ingat ya, kenal aja kalau sembarangan ya. Ini doang kalau kamu tak, betul, ya. Posisi cewek sama. Sama. Benar ya? Ya, tapi harus lakukan itu, ya lakukan. Nah, setelah itu ya, sebelum sampai ke situ ya, setelah melihat itu kan kita teriak tolong tuh ya, habis mau meriksa semua badannya, ternyata dia benar-benar mati, nggak ada lagi napas, baru kita teriak tolong untuk bantuan yang lain seperti ambilkan AED, telepon ambulan, betul kan? Seperti itu kita lakukan. Mereka tugas, kita tugas, ya lakukan seperti itu. Dengar, rasakan, dan lihat selama ya, mau 10 menit, 6 detik untuk meyakinkan ya ada kan apa sih. Kalau udah nggak ada, udah baru lakukan seperti itu, ya kedalaman 5 sampai 6, ya kalau di boneka enak, ya ini dari karet, tangan satu aja kena. Kalau dada beneran silakan, ya dan cara mengukur gimana 5 sampai 6, ya perkiraan kita saja karena badan kita tekan sendiri aja terasa. Ya, terasa nih, ya seperti itu. Dan lakukan. Dan di boneka ada regulatornya di sini, ya. Kalau kita tekan gini tuh, kelihatan 5 sampai 6 dia akan warna hijau. Nah, kalau orang beneran nggak mungkin warna hijaunya, nggak mungkin. Ya, ada yang mau nanya, ibu nggak usah nanya lah, mau nanya juga ibu. Pak, kan biasanya kita kompresi. Pak, ada. Sahur Kak, sahur. Ini lagi nyari kuping yang berjada. Pak, tolong. Kupingin apa
Alat datang alat. Nah ini alatnya Pak. Bisa pakai nggak? Harus bisa. Gempur. Begini nih. Di tangannya aja, di tangannya di sini. Mampet nanti Pak, mampet kalau ditutup mah. Oke. Tahan, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Awas, Pak. Ya, rusuh nih berdua. Jangan menyentuh pasien. Defibrilasi disarankan. Mengisi energi. Jangan menyentuh pasien. Tekan tombol yang berkedip. Defibrilasi diberikan. Pasien aman untuk disentuh. Mulai Silakan Pak. DPR. Oh, Pak ya. Tunggu ikut aturan. Belum. Nah, berubah kan? Nah, ikutin. Karena irama baru ikut. Tadi kok udah. Wah, Yang lain dipencet. Ini nggak dipencet tombol itu. Udah Pak. Oh udah. Lima kali lagi. Jangan menyentuh pasien. Berdua gini lagi. Sedang menganalisa irama jantung. Jangan menyentuh pasien. Jangan mendekat. Sedang menganalisa irama jantung. Jangan menyentuh pasien. Defibrilasi tidak disarankan. Pasien aman untuk Persiapan. mulai DPR. Maju lagi. Tangannya lurus. Tinggal pergi. Nggak kelar-kelar. Bangun Pak. Lima kali lagi. Nggak apa-apa. Jangan menyentuh Bisa pasien. ya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena tahu. Oke. Ya. Pak mau berani Bapak ini Pak, Bapak Boleh gitu ya? boleh kan menyem. Pas saya bilang mulai, Bapak langsung ada korbannya tuh, jangan deketin dulu. Ada korbannya tuh, sama juga bohong. Betul di depan mata ada korbannya tuh, ngapain? Ada korbannya tuh. Ya, yang pokoknya cara masing-masing gitu kan hanya dasar ya. Prakteknya nggak mungkin ada korbannya tuh. Nggak kaku lah udah langsung. Oke, terus Bapak seperti ini kayak wasit UFC yang woi gitu ya. Ini Pak. Pundak di sini. Ini pundak. Oh, sini. Ya, mulut Bapak ke kuping korban. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Ngopi Pak. Apa ini Pak? Tepok ya. Nah, Pak bangun Pak. Pak. Pak, oke. Oke, ya. Ya, tidak sadar. Tidak sadar. Nah, Bapak bilang tidak sadar. Tidak sadar. Ya, baru teriak tolong. Saya lagi di sini. Pak, tolong. Bapak ambil AED, Bapak panggil ambulan. dia pulang. Kalau ini ibaratnya saksi. Ini Cek napas apa? Oh, iya, ini ya. Cek pernapasan. Begini Pak. Gini. Oke. Gini. Oke. Bapak jangan terlalu jauh, agak dekat. Lama-lama Bapak tiarap. Kuping Bapak ke hidung mulut korban. Nah, kuping Bapak. Ah, mulutnya jangan diketok-ketok gitu. Bapak. Ya oke. Itu 6 Pak dalam hati. Ya. Lihat apa yang dilihat Pak? Perutnya turun naik. Apa yang dirasa? Bunyi apa? Hembusan enggak? Apa yang didengar? Bunyi napas enggak? Kalau enggak ada berarti mati. Iya dong mati. Kalau enggak ada mati. Ya. Itu udah mati Pak. Udah mati. Kita belajar tentang orang mati. Apalagi nih, ya kan? Enggak hidup kita tolong ya. Mereka. Oke Pak. Berarti ada napas. Ya, itu kita mengecek. Kalau ternyata dari ketiga itu dengar, lihat dan rasakan di salah satu itu ada, berarti dia pingsan.
pertolongannya kasih sesuatu kos kaki kek gitu. Yang bau-bau ya. Betul ya. Setelah itu bapak bukain bajunya. Ini ceritanya laki ya. Jadi nggak ada istilah buka. Kalau perempuan ingat bawa ruangan. Nah, ulu hati 2 jari masuk tangan Ini ya. kunci. Angkat begini. Ini yang dipakai. Oke. Nah, oke, lurus. Oke, Pak. Ayo pompa. Jadi sentak. Nah, gitu. Disentak keringnya malah terjadi sesuatu yang benar. Nah. Kan ada iramanya loh. Ini AED-nya belum datang ya? Iya belum, capek. Pak, ini ada tempat aja. Nah, sembari mompak ngomong. Bisa pakai Pak? Bisa. Berdua. Iya. Ya. Ya, Bapak buka terus semua. Tarik aja semua. Begini. Silakan deketin di kepala sini biar talinya nyampe ke Kode atas dewan, kawatnya. jika pasien tidak merespons dan tidak bernapas, Ini tetap diterusin dulu ya. Ya boleh nggak masalah. Karena kan udah nggak pakai napas lagi buatan kan. Tidak ada pasien. Ambil Ya, dan buka lihat kemasan gambar, pet. lihat gambar. Lihat gambar ini berarti di sini. Buka Ya, betul, kemasan ya. dan keluarkan pet. Seperti itu. Yang bisa Lepaskan pet dari pelapis biru. Oke. Lalu tempelkan Itu. ke dada kanan atas dan sisi kiri seperti terlihat di gambar. Lihat gambar itu. Ya. di sini ya. Oke. Lepaskan pet dari pelapis biru. Lalu tempelkan ke dada kanan atas dan sisi kiri. Jangan menyentuh Ya, pasien. berdua begini, kayak film Dan Titanic. memeriksa irama Film jantung. Titanic nih. Jangan menyentuh pasien. Ya. Bicara. Tolong jangan mendekat ya. Defibrillasi disarankan. Tolong jangan mendekat. Jangan deketin ya. Iya, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Jangan menyentuh pasien. Tekan Beritanya. tombol yang berkedip. Jauh amat Bapak ini. Nggak tekan. Jangan menyentuh pasien. Defibrillasi diberikan. Pasien aman untuk disentuh. Bapak siap, Mulai Pak. GDS. Ikutin suaranya Pak. Nah. Siap. Ini gantian pokoknya. Lanjutkan GDS. 5 kali lagi. Jangan menyentuh pasien. Enggak, berdua begini. Oh, ibu bunyi itu Sedang ya. memeriksa irama jantung. Jangan Bapak siap ya? Gantian ya. Gantian. Apa tuh ceritanya? memeriksa irama jantung. Jangan Posisi terbalik boleh, Pak? Defibrillasi dan pemanasan. Pasien aman untuk disentuh. Mulai GDS. Lanjut. Pakai Bang. Pakai baju Bang. Tadi kan main video kan yang ibu-ibu bapak-bapak kan kanan kiri kan? Enggak masalah. Masalah ya. Sampai ada video tadi nyata jantungnya ditekan-tekan hidup lagi. Tetap bisa ya itu ya. Apalagi ini yang benar. Lima kali lagi. Jangan menyentuh pasien. Oke, seperti itu. Manualnya seperti itu ya Pak.